Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, kami berseru dalam nama-Mu, maka Engkau berkenan hadir. Tuhan, biarlah pada malam hari ini Engkau berbicara dan membukakan banyak hal yang masih menghambat janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Mari Tuhan, kami butuh hikmat pengertian yang dari Engkau. Kami butuh pemberian yang dari Engkau. Mari Tuhan berbicara lewat bibir mulut hamba, sampai setiap perkataan yang keluar, itu keluarnya datangnya dari Engkau. Mari Tuhan, yang bukan dari Engkau kami tolak dalam nama Yesus. Hanya yang dari Engkau ada di tempat ini. Mari beracara ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap terima berkat yang terbaik. Dan semua yang percaya dan sepakat berkata amin. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Tadi saya melihat Oma Tin ya, Tante Tin ya. Kami baru pulang dari 6, 7, 8, 9 Juni dari kapal. Kami disuruh sama Tuhan naik kapal, doa, menyembah, dan benar-benar perangin 7 samudera ya, 7 benua. Dan kami benar-benar lihat 750 orang ya. Pertama dipikir kita naik cruise ya, naik cruise pikirnya. Naik cruise kita lagi gini, wah cruise itu enak ya, ternyata kita ini banyak yang mau istirahat. Kalau cruise itu kan makannya enak semuanya ini, ternyata salah gitu ya. Sampai-sampai kalau Ibu Iin bilang gini, saya diselewengkan ini ya, sampai ke cruise. Karena kita ini tentara, nggak mungkin kita ini kapal foya-foya, kapal ini pasti kapal perang. Dan ajaibnya kapal itu kapal udah lama ya. Terus waktu mau pergi itu dikatakan bahwa di sini banyak kecoanya. Terus toiletnya bau dan apa, pokoknya semuanya disiapkan. Waduh, dari cruise jadinya malah banyak kecoa. Banyak ini macam-macam. Tapi kami melihat Tuhan itu luar biasa. Dari semua pasukan yang pergi, termasuk ini loh ya, Om Martin itu pergi. Dan saya itu kekagum-kagum, orang kayaknya yang tua nggak banyak deh ya, tapi yang golden night banyak ya, yang umurnya 50, 55, 60 itu banyak, kira-kira 40%. Tapi yang tua, maksudnya di atas 80 gitu, itu tuh kayaknya tuh mau mati kayaknya ya. Kayak tante, saya begini, hebat bener, udah seadanya tinggalnya seadanya, tapi kita menangkan peperangan. Itu luar biasa, karena semuanya nggak komplit ya, semuanya menikmati. Itu ajaib. 6, 7, 8, 9 Juni kemarin, mulainya dari Surabaya. Kita dari Surabaya ke Balikpapan, balik lagi ke Surabaya. Kita itu harusnya dibilangnya diprediksi 6, 7, 8, 9 itu akan ada badai ya. Terus tapi kita pergi nggak ada badai sedikit pun, nggak ada ya. Kita itu pergi malah dalam waktu yang lebih cepat ya. Dan ada satu tempat itu memang ada pusaran. Pusaran itu dibilangnya kalau biasanya mereka tuh putar-putar 5-6 jam, tapi kami tuh mau cuma 1,5 jam. Dan udaranya bagus banget ya, paling hujan-hujan gerimis lah ya. Di sini selain Om Martin siapa yang berangkat? Nggak ada kan? Oh ada ya? Ada berapa orang ya kalau dari Surabaya sini Lapis? Wah pokoknya hebat bener. Dan saya bilang ini semua pasukannya nggak komplit ya. Walaupun waktu perginya itu kita semua, tapi waktu pulangnya ada beberapa orang yang udah kejual tiketnya. Nah di situ mulailah, memang udah kuno, kita mau flash aja mesti pakai tenaga. Mau pakai ke toilet ini, mau flash itu pakai tenaga. Jadi kalau pada males nggak ngerti flash, jadi banyak emas gentayangan. Tahu ya, banyak emas. Jadi banyak orang tidak mandi, tidak ke toilet ya. Saya bilang ini seru banget ya. Tapi karena semuanya nggak komplit, itu dianggap semuanya benar-benar isi cawan. Dan kami bisa, dan Tuhan janjikan 7 tahun kemenangan. 7 tahun hidup dalam kelimpahan. Sekalipun di luar bilang apa? Resesi. Susah. Ini memang kalau menurut di luar itu lebih susah daripada yang waktu COVID. Tapi kami melihat waktu COVID aja kita dapatnya banyak banget. Kita nggak pernah resesi, kita resepsi. Tapi kemarin setelah kita
dapat kemenangan masuk 7 tahun kelimpahan. Kami di Mahanaim terima 9 ton ikan. Bayangin 9 ton ikan tiba-tiba. Tuhan bilang, aku sudah berjanji ini tandanya tuh 9 ton ikan. Ya, dan gak cukup di situ. Tuhan kirim lagi 9 ton daging. Tapi 4 ton wagyu, 1 ton bakso, 4 ton lagi itu campur-campur jeroan. Ya macam-macam. Tapi Tuhan bilang, aku ini kalau sudah berjanji, Tuhan berjanji. Tapi banyak dari kita nggak tahu bagaimana wadah kita siap nggak. Ya, banyak Tuhan janjikan sesuatu, tapi kita nggak bisa dapat. Kenapa? Jangan salahin Tuhan. Sering ada sesuatu dalam hidup kita yang kita harus beresin. Ya, kadang-kadang kita tidak. Jadi iblis itu akan bisa bersuara, ya, bisa macam-macam membuat kita itu tidak lihat janji Tuhan. Sampai akhirnya kita kecewa. Iblis kerjanya apa? Pengen tarik kita masuk bagian dia. Bagian dia apa? Neraka. Ya, jadi dia maunya tarik semua, apalagi hari-hari yang seperti ini. Ya, jadi kita mesti belajar. Nah, hari ini saya diminta untuk potong ya TPU. Siapa yang udah dengar ya TPU, tanah, pohon dan ukiran jiwa. Kami itu melihat Tuhan itu bawa kami dari langkah demi langkah, dari musim ke musim untuk menyiapkan kami. Ya, nanti saya akan coba jelaskan apa sih yang ada di tanah, di pohon keluarga kita dan di ukiran jiwa kita. Ya, masih ingat dulu coach ngajarin tentang pentahiran, kusta. Siapa yang udah pentahiran? Lumayan banyak ya. Oke, sekarang ini kita dilengkapi lagi sama Tuhan. Ya, Tuhan itu selalu lengkapin ya. Ini udah terima semua? Sudah ada bolpen masing-masing? Nanti kalau saya bicara, misalnya diingetin Tuhan, langsung tulis ya. Ya, supaya kalau nanti udah selesai banyak yang ditulis, kita bisa angkat. Ya, oke, sekarang kita coba lihat next. Ya, supaya semua perjanjian Tuhan digenapi. Seringkali ada janji-janji Tuhan yang dalam hidup kita yang belum digenapi. Kenapa? Ya, karena tanpa kita sadari ada di penghambat-penghambat. Makanya gambarnya mesti potong-potong ya, potong-potong ya. Oke, kita mau lihat. Oke. Nah, next. Pengaruh keturunan Bapak Ibu. Matius 7 ayat 16-17. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau kita tanam apel nggak mungkin keluar jeruk, betul nggak? Ya, kalau tanahnya nih, tanah bibitnya bagus tapi tanahnya jelek, kira-kira apelnya bisa tumbuh bagus nggak? Nggak bisa. Ya, jadi misalnya tanahnya subur tapi pohonnya banyak uletnya, kira-kira bisa berbuah nggak? Nggak bisa juga. Ya, jadi kita mesti beresin dalam hidup kita, ya. Oke. Nah, dikatakan berkat dapat kuturunkan. Kita tahu ya kalau kita biasanya berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub diturunkan kepada kita, betul nggak? Ya. Terus nanti ada Daud dan Salomo, kan dari bapaknya, dari kakeknya turun, betul nggak? Ya. Terus dapat dari Louis, Eunike sampai ke Timotius, ya. Lalu, nah, sudahkah kita terima semua berkat itu? Ada anak buah saya. Hidupnya aduh kasihan, pinter kerja, pinter lobby, tapi setiap kali apapun yang dia kerjakan ujungnya uangnya diambil orang dan ditipu orang. Jadi kejar-kejar sama hutang. Sampai satu hari dia beresin ini, tiba-tiba dia baru sadar kakeknya itu, di atas kakeknya itu orang kaya sekampung. Kenapa kakekku orang kaya sekampung, aku dikejar-kejar hutang? Kan harusnya kalau dia kaya sekampung, ini turun, betul nggak? Harusnya turun minimal lah, hidup jangan dikejar-kejar hutang, betul nggak? Paling nggak dia jadi orang yang sukses lah ya, gitu. Tapi dia bilang gini, ini ada yang salah dalam hidupku, ya mesti diberesin. Bisa aja di tengah-tengah ini diberkati, tiba-tiba ini main kuasa gelap, ya kan? Atau pernah hutang darah atau apalah gitu. Ya, seperti itu nanti kita lihat. Jadi,
Karena kutuk juga dapat turun, Bapak Ibu. Jadi berkat turun, kutuk juga turun. Ya, kita harus tahu itu ya. Oke, next. Mari memotong setiap penghambat janji Tuhan dalam hidup kita dan memetakan. Kita nggak bisa cuma potong-potong begitu, kita harus cari tahu dulu. Mungkin diingatkan ya, dan kita cari tahu dulu apa yang ada di tanah, di pohon, dan di ukiran jiwa kita. Ya, next. Nah, tanah itu mau contohnya tempat kelahiran, kita lahir, kampung halaman, atau tempat di mana kita berdiam atau berlindung, atau lingkungan, atau sekolah, atau kuliah, bekerja, dan tempat pergaulan yang memberi pengaruh atas hidup kita dan membentuk tanah hati. Ya, oke. Next, pohon. Gen kita, gen dan didikan orang-orang di atas kita mewarnai dan memberi pengaruh dalam hidup kita. Kita lahir dari keluarga seperti apa, hubungan keluarga memegang peranan penting dan berdampak pada kesehatan mental kita. Kalau keluarganya suka judi, dari kakinya di atas pasti sampai ke bawah, itu punya DNA-nya suka judi. Ngerti ya? Kalau kakeknya di atas itu pernah tanpa sengaja nabrak orang mati, tapi tidak bertanggung jawab, itu ada hutang darah. Dan itu akan turun ke bawah kalau nggak diputusin. Ya, oke. Ukiran jiwa, peristiwa traumatis yang kita alami di mana saat hal itu terjadi, reaksi kita sangat dipengaruhi oleh dasar awal kita, tanah dan hubungan keluarga pohon di mana kita dibesarkan. Jadi ukiran jiwa ini, kalau kita dibesarkan di tanah ya, di tanah yang selalu gagal. Ada ya di sebuah kota itu orang banyak kan gagal, tanahnya kering semuanya, mau bangun apapun gak bisa tumbuh. Ini pernah anak buah saya datang ke sebuah desa, dia karena dapat desa itu, dia lihat gini, ini kenapa tanahnya semuanya kering, udah kayak berbatu-batu. Terus dia doakan, ini kenapa ya tempat ini ya, diberesin semuanya, sampai dia ajarin para penduduknya di situ untuk berdoa seperti yang dipimpin. Waktu dia balik lagi 3 bulan, dia lihat, wah mulai tumbuh rumput hijau, semuanya mulai tumbuh gitu. Nah itu artinya apa? Kalau sudah diberesin, terjadilah yang dikatakan diberkati. Ya. Next. Nah, manfaat pemetaan diri atau membereskan TPU adalah kita dipulihkan dan disembuhkan. Kadang-kadang gitu, nggak apa-apa. Enggak, Bapak Ibu. Saya aja tadi pagi baru beresin orang. Dia rasa nggak kenapa-napa, tapi selalu kalau ada orang ngomongin masa lalunya, tiba-tiba muaranya tidak terkendali. Tiba-tiba dia bisa gebrak, ini wanita. Tiba-tiba bisa gebrak meja. Dan tidak terkendali, nanti kalau udah selesai dia baru gini, aduh aku nyesel banget kenapa tadi ya, gitu. Nanti ya, karena ada sebuah kemarahan ukiran jiwa yang belum beres. Ya, dulu coach pernah cerita, pernah ajarin bagaimana masa lalu itu di dalam pikiran kita ada pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar, betul nggak? Begitu pikiran sadar, lama-lama walaupun kita cuma lagi, kamu ngomongnya ngawur gitu, tapi itu diingat langsung, memorinya terekam. Kayak di handphone tuh ada SD card. Ya, itu terekam di alam bawah sadar. Ya, oke. Nah, disiapkan untuk menikmati percepatan penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Ayo Bapak Ibu, kalau Tuhan bilang ini akan masuk masa 7 tahun kelimpahan, tapi kita masih muter-muter di situ, kita kan rugi ya. Bener ya? Jadi kita harus beresin dan dimampukan bisa melipat gandakan yang Tuhan sudah beri. Harusnya anak Tuhan diberkati karena Tuhan yang kita sembah yang punya langit dan bumi. Kalau apa yang ada di tangan kita harusnya berkelipatan. Misalnya nih, kalau kita tanam, talentanya misalnya, kalau saya ngajar gitu ya, saya punya karunia mengajar gitu, harusnya mengajar saya kemana-mana sampai bertahun-tahun dan memberkati orang lain. Jangan saya ngajar orang tidur. Ini kan namanya tandus ya, karunianya itu gak berguna, ngerti ya? Nah, ada orang karunianya, misalnya kita harus ada sesuatu yang kita bisa lipat gandakan gitu. Kalau kita kerja juga, makin besar, karena kita dikasih ide, betul nggak? Dikasih hikmat, dikasih pengertian untuk kerjain, ya, oke. Jadi kalau kita bisa on position, berfungsi maksimal, berhasil dan berkenan, karena kita beresin semua tuh,
mungkin ya rumput liarnya ya semua ini banyak, itu kita mesti beresin. Oke, next. Sekarang kita urusan tanah ya. Oke. Yehezkiel 9 ayat 9 versi BIS. Allah menjawab, orang-orang Israel dan Yehuda telah melakukan dosa yang amat besar. Mereka melakukan pembunuhan di segala tempat, dan Yerusalem dikotori dengan kejahatan. Mereka mengatakan bahwa aku Tuhan telah meninggalkan negeri ini sehingga tak dapat melihat perbuatan mereka. Bayangin kan? Artinya ini ada orang-orang yang udah gak takut sama Tuhan. Betul gak? Bahasanya kan bilang begini, mereka sudah bikin pembunuhan di segala tempat ya, Yerusalem udah dikotori dengan kejahatan. Tapi mereka katakan bahwa Tuhan telah meninggalkan negeri ini. Jadi gak apa-apa. Tuhan gak lihat perbuatan kita. Siapa yang bilang? Tuhan tuh ada di segalanya, di segala tempat. Tapi kenapa? Udah gak apa-apa, kita mau berbuat macam-macam, orang gak ada Tuhan kok. Nah ini namanya orang yang gak takut sama Tuhan. Bagaimana mau diberkati? Ya, nah terus Kejadian 3 ayat 17 sampai 18. Lalu kata Tuhan kepada laki-laki itu, engkau mendengarkan kata-kata istrimu lalu makan buah yang telah kularang engkau makan. Karena perbuatanmu itu terkutuklah tanah. Engkau harus bekerja keras seumur hidupmu agar tanah ini bisa menghasilkan cukup makanan bagimu. Semak dan duri akan dihasilkan tanah ini bagimu, dan tumbuh-tumbuhan liar akan menjadi makananmu. Bayangin, kalau udah dikutuk sama Tuhan, jadinya cuma semak dan duri menjadi makanan, betul gak? Tapi juga dibilangnya tumbuh-tumbuhan liar akan menjadi makananmu. Lah kenapa jadi tanaman liar? Ngerti ya Bapak Ibu? Jadi kalau kita di tanah ini kita harus beresin, mintain ampun. Ngerti ya? Jangan begini, udah saya pindah aja. Enggak. Kita beresin. Kalau Tuhan yang suruh pindah, kita beresin tanahnya. Tuhan mintakan ampun, Tuhan tanah ini sudah seperti ini. Kita percaya nggak? Doa kita besar kuasanya kalau doa orang. Kenapa kita jalan kemana-mana, kita dibilang begini, kita harus berdoa buat tempat di mana kita dibuang, supaya kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Yeremia 29 ayat 7 ya. Jadi kita ini harus berdoa. Nah, kita ini punya doa yang besar kuasanya. Jadi kalau ini tanah terkutuk, tapi karena ada satu orang benar yang berdoa, bisa nggak tanah itu berubah? Bisa. Makanya kita harus tahu tanahnya apa dulu. Ngerti ya? Oke, next. Bilangan 25 ya, ayat 1 sampai 3. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal-peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Betul nggak? Ini dibawa. Jadi kalau di satu daerah ada satu nih mau pakai sihir, pakai tenung, semua dipakai, semua diikut-ikut dia. Lah kena terkutuklah ya. Karena dikatakan bahwa bangkitlah murka Tuhan. Kalau Tuhan udah murka, gak bisa kan? Tuhan itu kan yang punya langit dan bumi. Betul kan? Ya. Ini yang bicara bukan Coach Irene loh. Ini firman. Betul kan? Ya. Next. Kondisi tanah Sodom dan Gomora ya, 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Betul lah? Ini orang benar, tapi tinggalnya di Sodom dan Gomora. Betul lah? Perzinahan kemana-mana, kenajisan kemana-mana, akhirnya jiwanya tersiksa. Kalau tersiksa aja masih mending, kadang-kadang jadi berubah. Gini ya, kalau kita di tanah ini ada nih ya, dulu anak buah saya di rumahnya itu, zaman dulu di provinsi juga banyak. Kalau ada orang besar, kakek atau pendiri gereja, itu nanti mayatnya dikuburnya daerah situ. Nah, ini anak buah saya, di rumahnya itu ada ditanam apa? Jenazah kakeknya. Keluarga ini sering bolak-balik gantian sakit. Sakitnya aneh-aneh. Lah, kalau kita hidup nih di tanah yang ada jenazah, kira-kira sehat apa nggak sehat? Ya nggak sehat lah ya. Nah, terus jadinya ujungnya baru ketahuan, aduh ternyata dulu dibuat tanah kuburan.
mau tinggal di pada kuburan. Kan enggak, mesti diberesin. Terus ada lagi nih, orang lagi nih, saya baru pindah rumah ya, lingkungan baru. Kenapa ya? Restoran kami makin turun, akhirnya ini udah nggak bisa sebetulnya. Terus dia datang, dia minta didoakan. Terus dibilang begini, kamu harus kelilingin lingkunganmu, coba lihat ada apa di sini. Ah, ngapain? Kan nggak ada urusannya sama restoran saya, kata dia gitu. Terus dia bilang gini, coba kamu jalan pagi, lihat. Begitu dia puter, dia lihat ada patung besar, patung Siwa. Ya, ternyata Tuhan bilang, kalau kamu nggak itu disedot. Ngerti ya? Kita kadang-kadang nggak mengerti. Tapi kalau Tuhan bukakan, mari kita bereskan. Ya, next. Nah, membereskan tanah hidup kita. Tadi ya, kota, daerah, lingkungan di mana kita lahir, tumbuh, bekerja, melayani, dan tinggal yang mempengaruhi hidup kita. Oke, tadi ini udah. Oke, next. Ya, sekarang contohnya ya, tanah Jakarta nih. Saya kasih contoh deh, saya lahir di Jakarta. Jadi saya tulis nih ya, ambisi orang Jakarta ya, terus dia hutang darah, romamon, sukanya uang, ya, terus keras, saling memakan. Artinya antar mereka tuh saling memakan ya, bukannya saling menopang, tapi saling memakan, bukan makan secara jasmani ya, tapi sering nikula, saling makan gitu ya. Yang kuat bertahan, korupsi, money talks, artinya selalu ngomonginnya tentang uang, menghalalkan segala cara. Itu yang didapat. Nah, apakah kita mesti ngecek, apakah ada ya yang itu turun ke keluarga saya dan saya? Misalnya gini, oh pantesan ya keluargaku itu urusan uang aja, berantemnya uang aja. Berarti kan ada pengaruhnya, berarti ya. Bisa aja nggak ada pengaruh ya. Oke, terus tanah Bekasi tempat tinggal saya sekarang, ya contohnya nih. Roh pemberontak, roh perampok, roh penyesat, jin-jin, malas, kemiskinan, tidak tahu diri, tidak punya tujuan hidup, roh buaya putih, roh premanisme, roh haus darah, pemotong destiny, tidak mau diberi perintah, roh kesakitan, roh yatim piatu, perzinahan, roh dan jasmani. Ya, jadi kalau saya nggak tenang-tenang, nggak ini, kalau saya nggak pikirin, saya nggak benar-benar dekat sama Tuhan, itu bisa kena. Misalnya nih, pertama kali saya pindah ke Bekasi, anak buah saya doain begini, coach, iblis itu pengen bikin coach itu lama-lama jadi nyaman. Kalau coach nyaman, dia akan tiup macam-macam supaya coach ini tidak aktif seaktif yang sekarang. Saya pun batal lidah nama Yesus. Hari pertama saya tinggal di Bekasi, saya biasanya kalau di Jakarta itu bangun dan berangkat udah dari jam 4, kalau kita hari Senin dopak jam 5. Saya bangun di Bekasi jam 5 kurang 10. Tiba-tiba bisa 2 pilihan. Saya gini, aduh tanggung, ngantuk lagi, capek. Tapi saya ingat perkataan itu. Saya bilang gini, mau terlambat gak terlambat, saya harus bangun. Dan saya nggak teman, saya akan bangkit, saya akan tetap datang walaupun saya terlambat. Kan saya belum mandi, belum apa-apa. Saya bilang gini, pokoknya saya mesti berangkat. Dan saya bata itu. Dan itu tidak membuat saya nyaman. Banyak orang gini ya, kalau tinggalnya jauh, malah rajin. Tinggalnya deket, mau tambah lama-lama, absen sekali, absen 2 kali, absen 3 kali, absen lah sering-sering. Betul kan? Nggak usah pelayanan, kerja aja begitu. Jadi saya tapi mesti ngomongin sama Yesus. Dan saya tetap semangat. Saya tetap besok saya nggak terlambat karena saya udah pakai waker, pakai alarm semuanya nyala. Pokoknya iblis nggak boleh ngincar saya. Berarti ya, itu bisa pengaruh nggak? Bisa. Karena rohnya nyaman. Ya, oke. Nah, Solo, Semarang, ya misalnya bekerja ada orang sulit memaafkan, pendendam, alon-alon asal kelakon, pasif, apatis ya nyantai. Nah ini yang kalau dari Semarang atau Solo. Kota Medan, tanah Medan, cinta uang, menimbun kekayaan, pelit dan kaku. Ini contoh-contoh doang ya Bapak Ibu. Ini tanah Manado, siapa dari Manado? Nggak ada. Kalau Manado itu suka pesta, hura-hura, hedonisme, mementingkan penampilan, percinahan. Ya memang rata-rata kalau teman-teman saya Manado tuh suka kena ini.
Ya, karena mereka cuma pikir kalau begini ya, kalau ada yang dapat apa gitu, ayo lah makan yuk, kita traktir makan, pesta dulu gitu. Saya begini, kenapa otaknya selalu pesta aja gitu ya? Karena memang karena kehidupannya kayak gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang Surabaya ya. Perseteruan atau perkelahian, perebutan, persaingan, pertarungan antara hiu sura dan buaya baya yang ganas yang tidak pernah berakhir. Saling menggigit. Tahu ya, nanti berantem saling menggigit. Saling menggigit nggak usah bener-beneran gigit pakai gigit. Pakai fitnah, pakai gosip, betul nggak? Itu bisa saling menggigit. Karena berebut mangsa, berebut jiwa aja bisa begitu ya. Nah, ya nggak usah jauh-jauh deh ya. Dan akhirnya keduanya sama-sama terluka. Ya. Lalu perseteruan antara orang Surabaya dan Madura dulu susah akur, punya label masing-masing. Ya. Apa ini sekarang udah mendingan ya, dulu sampai sampai orang Madura ya. Orang Surabaya cenderung keras kepala, gengsian, suka misu. Saya sampai waktu itu ngecek ya, bener nggak suka misu, yang berarti suka bicara yang negatif dan kurang sopan. Ya, kita bilang gini, kita anak Tuhan yang kerjain itu ya, nggak boleh kebiasaan. Bonek, supporter Persebaya, bondo nekat, modal nekat, pokoknya menang, beringas, dan kan nggak boleh, ya kan? Gini, kita mesti belajari di satu daerah bisa ada legenda. Misalnya kalau di Bandung nih, pernah tahu ada Tangkuban Perahu, ada Sangkuriang, dia bunuh bapaknya. Hari itu ceritanya bapaknya itu bisa ganti-ganti wujud. Bisa entah jadi anjing, jadi apa. Dia lagi berburu, tiba-tiba dia nggak tahu ini bapaknya dia bunuh. Kelihatannya legendanya dia bunuh bapaknya. Durhaka, betul nggak? Tapi ada orang keluarga yang ngajak, yang nggak sadar itu anaknya nakalnya luar biasa. Anak lakinya anaknya nakal banget dan suka, akhirnya udah menikah udah apa masih aja bikin susah. Tapi karena kecilnya dulu dia dititipkan orang, jadi bapaknya itu merasa bersalah. Jadi ini anak sampai macem-macem mintain duit bapaknya terus. Bapaknya akhirnya ujungnya karena capek hati, karena macam-macam akhirnya ujungnya meninggal. Kan tanpa sadar, bener nggak? Anak ini bunuh bapaknya, bener nggak? Bener? Ya, walaupun nggak langsung bunuh gitu. Tapi itu harus kita putusin. Ya, kalau itu ada di sebuah tanah. Siapa yang di sini dari Cirebon? Di Cirebon tahu ada batik yang kayak awan-awan. Tahu nggak? Ada batik Cirebon tahu? Ada yang awan-awan. Kalau ada batik itu yang begitu ya, itu namanya Megamendung. Nah itu dari dulu saya tahu bahwa jadi gini, kalau kita kan dengan Tuhan ada langit terbuka. Ini ada Megamendung artinya nutupin. Jadi kita nggak bisa terbuka banyak hal. Dan setelah kita beresin ini, kita lagi pelajarin, ada teman-teman dari Cirebon, dia lahir Cirebon. Kalau dia lahir Cirebon, dia begini gitu ya. Sering-sering saya tangkap dari Tuhan, nanti waktu saya pengen bicarakan, itu bisa diselewengkan. Jadinya waktu dia sampaikan bisa berbeda dengan apa yang dia dapat. Karena kayak ada awan yang nutup. Nah itu harus putus-putusin. Ya, tergantung kita ada di mana. Oke, next. Nah, tanah yang dikenal dan memberi hasil, Mazmur 85 ayat 1 sampai 4, 8 dan 12. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredahkan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Bahkan Tuhan akan memberi kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Kan tandanya bagus, betul gak? Karena Tuhan ngampuni dan Tuhan ingin memberkati. Ya, oke, next. Nah, pemetaan sekarang tanah terkait dengan tempat tinggal. Kadang-kadang kita mesti tahu rumah, ada benda-benda apa, tempat pijakan. Zaman dulu kalau bangun rumah pakai kepala kebo. Di sini ada nggak Surabaya? Zaman dulu kepala itu loh, bukan sapi, kebo ya kayaknya. Kepala kerbau dimasukin ke tanah. Nah itu namanya kan penyembah berhala ya.
Jadi kalau pernah tanahnya itu harus diputusin, ya mungkin udah hilang kali ya, dicari-cari, oh ya udah kagak ada kalau udah 20 tahun, 30 tahun gitu. Tapi kalau memang ada harus dihabisi. Harus maksudnya didoakan, dimintain ampun dan diberesin. Ya dikucurin lagi mungkin, Tuhan suruh kucurin anggur atau ditaruh kasih batu putih sebagai, atau dibilang ada dasar yang baru, bukan dasar yang lama kemarin ya. Nah, lingkungan rumah ada Bapak Ibu dia bilang begini, saya ini di lingkungan saya itu adalah kuburan. Saya mesti pindah rumah nggak? Loh, tanya Tuhan. Tuhan bilang enggak, ya udah nggak apa-apa, gak usah ketakutan juga. Ya murahin aja, bilang ini pokoknya semua kematian tidak boleh masuk ke tempat saya. Ya semua apapun gitu ya, tetap dia diberkati gitu ya. Oke, kota kelahiran, kota tempat tinggal, kerja, kuliah, tempat-tempat yang pernah diperangin, misalnya pernah datang ke situ, terus tanahnya itu kita kena gitu, ya misalnya, ya pokoknya apa aja ya. Oke, next. Sekarang langkah-langkah membereskan tanah, perangi rohnya. Dari kota mana kita berasal, tempat lahir tadi saya udah kasih contoh ya. Pelajari pemetaannya, ikatan yang negatif dari kota tersebut, kita potong-potong dan beres. Kalau memang nggak ada ya nggak usah dicari-cari. Tapi kalau kita juga mesti tanya gini, kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita kena, atau keluarga kita kena. Ya, misalnya begini, kalau di daerah itu banyak orang, coba diperhatiin tempat kita tinggal, misalnya pernah tinggal, ternyata di situ orang banyak kan berzina. Misalnya nih, ada seorang hamba Tuhan, dia itu sebetulnya sama suami istri itu baik-baik, keluarga baik. Dia pergi ke Manado, pelayanan, tapi dia nggak sadar. Lama-lama, tiba-tiba dia ngikutin seperti di situ. Si istri punya pria lain, si suami punya will. Lah, dari orang kudus ya, dari orang baik-baik tanpa sadar mengikuti apa yang terjadi di daerah situ. Ngerti ya? Jadi kalau dia nggak beresin, ya akan kena jadinya seperti itu ya. Oke. Lalu apakah ada legenda daerah tersebut tadi ya yang berdampak pada kita? Patahkan semua ikatan negatif dari roh-roh kota tersebut dengan kita. Kenali rohnya yang utama, apakah berdampak terhadap kita dan luar kita. Kita bisa tanya Tuhan, ini rohnya apa ya? Roh sihir, atau roh sakit penyakit, atau roh kegagalan, atau roh perzinahan gitu ya. Oke, next. Sekarang pohon. Sakit penyakit yang ada di keluarga kita itu yang paling tinggi ya. Saya ingat, saya selalu sudah pernah cerita. Sebetulnya saya nggak tahu papa mama saya itu dulunya pernah punya diabetes atau enggak. Tapi papa mama saya itu meninggal karena diabetes. Waktu papa saya di rumah sakit, saya ikut penyuluhan karena saya disuruh. Kalau dokter pembukaannya selalu bilang begini, penyakit diabetes selalu ada penyakit keturunan. Pasti kata dia. Saya dengar nggak iyain, tapi saya juga nggak usah teriak-teriak. Dia bilang begini, dalam nama Yesus sudah tidak pernah turun ke saya karena sudah ditanggung oleh Yesus Kristus Tuhan. Saya tidak akan pernah kena diabetes. Tapi itu kan di DNA ya, kalau itu di DNA. Kalau di DNA artinya memang punya kecenderungan ke situ. Artinya kalau saya udah berdoa, tapi saya bilang gini, oke, saya sudah berdoa, saya minum es teh manis, saya minum sirup tiap hari, itu namanya cari gara-gara, betul kan? Ya, sekarang saya mau bilang, saya itu minum manis nggak minum, tapi saya nggak terlalu suka manis. Artinya memang udah biasakan diri, aduh terlalu manis malah saya enek gitu. Ya, saya kalau pagi saya nggak pakai puasa nih, saya cek darah saya itu paling 88 sampai 91. Sehat nggak? Sehat. Tapi kalau malam saya makan buah naga, malam saya makan yang manis-manis. Percayalah kalau kita malam ini makan buah, ya buah tuh bagus, tapi buah itu banyak gulanya. Apalagi minum jus, apalagi makan malam yang banyak karbonya.
itu pastilah besok pagi cek aja darah. Semua orang pasti naik. Pasti jadi 100 lebih gitu. Alah, saya bilang gini. Tapi kan nggak boleh sering-sering, betul nggak? Nah itu, jadi tapi saya sudah pernah bicara itu dan saya pernah bilang saya nggak akan pernah diabetes. Sampai hari ini saya sehat. Ngerti ya? Jadi kita harus tahu itu. Kalau sakit penyakit itu sini yang banyakannya orang ada ya kolesterol, asam urat, ya diabetes, ya kan? Nah kadang-kadang begini loh, sakit gila itu bisa tuh cepat stres jadi gila. Atau nanti macam-macam di keluarga ya, ada yang mati muda, tiba-tiba mati mudanya mirip-mirip antara 45 sampai 48, sakitnya mirip-mirip. Kalau nggak diputusin bisa kena, ngerti ya? Ada lagi sakitnya apa? Kena miom semua, sakit kanker semua dari atas sampai ke bawah. Putusin, ya, oke? Nah, semua sakit-sakit itu gitu. Keluaran 20 ayat 5. Ini yang bicara di firman ya, versi bis. Jangan menyembah patung semacam itu, karena akulah Tuhan Allahmu, dan aku tak mau disamakan dengan apapun. Orang-orang yang membenci aku kuhukum sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Betul, firman yang berkata sampai keturunan ketiga dan keempat. Kenapa? Tapi kita harus putusin dengan berdoa, patah-patahkan, potong-potong. Bapak ibu mungkin yang dari udahlah saya udah gak muda lagi. Kita mesti putusin sampai anak cucu kita ini akan kena. Betul gak sih? Kita harus putusin, kita bilang gini supaya gak kena. Kalau bisa anak cucunya dikasih tahu, ya kan? Ayo kita doa sama-sama, gak boleh kena kalian. Ya? Oke. Terus perhatikan apa yang terjadi dalam keluargamu. Kita bisa perhatikan ya. Oh iya ya kayak begini, oh kayak begini. Kita harus beresin. Kutuk kegagalan, bangkrut, mandul, kesialan, mati muda, hutang, miskin, perjinahan, kesulungan. Saya ini cerita ya. Tahu anak saya Nancy? Ini anak yang peka, selalu tanya Tuhan. Waktu dia bikin TPU ini, kita semua bikin TPU, beresnya semua. Saya nggak mau dia kirim ke saya karena terlalu familiar. Saya bilang kirim aja ke ibu ini. Dia kirim ke ibu ini. Nggak lama ibu bilang begini, Nen, aku lihat kamu itu dililit sama 2 akar hitam dan akar putih. Akar hitam dari papamu, akar putih dari mamamu. Beresin ya katanya. Terus dia bilang gini, apa ya Mi? Mesti cari firman nih, beresin kata dia. Kan membalikan keadaannya pakai firman. Apa ya? Terus kami ini lagi mau pergi ke Korea Selatan, lagi pemetaan. Terus itu yang lalu waktu saya berangkat ke sini Mei ya. Terus saya udah beli tiket sendiri, dia juga beli tiket karena dia lagi ada pasien di Surabaya. Kami mau perginya bareng-bareng. Biasanya nggak ada masalah kalau dia itu check-in buat saya bareng-bareng, itu nggak masalah. Tapi hari itu waktu kita mau ketemu Bu Iin, dia mau ngecek-ngecek kok nggak bisa. Tiba-tiba dia cari nomor lah di Google dan dia dapat dibilang orangnya begini. Ini kekurangan bayar 48.000, bisa. Tapi karena dia buru-buru, ya udah dikasih nomor virtual account, ya kan? Dia bayar. Habis bayar orangnya telepon terus. Bayar lagi dong, bayar lagi, coba lagi. Ini rese banget sih, kayaknya tadi udah gitu kan? Dia mati. Terus kita pemetaan lah sama ibu. Begitu turun ke bawah, kita mau pulang, dia lihat ternyata bukan 48.000, tapi 48 juta. Betulan ada di rekening dia baru terima. Kok bisa begini ya Mami? Nah, tapi Mama, kalau saya itu selalu bilang begini, Iblis sudah cari gara-gara ya. Terus waktu itu saya bilang begini, kamu hantam lagi apa Iblis? Saya bilang gini, bilang sama Iblis, kalau kamu cari gara-gara, kami mau ke Korea Selatan harus dilawat Tuhan. Kami ketemu orang-orang yang dilawat Tuhan. Saya gak mau rugi, ya, saya bilang gitu. Karena kalau kita ini udah transfer lewat spiritual account, itu bukan salah siapa-siapa, bukan salah bank, salah kita sendiri. Tapi kan sekarang ini banyak yang pakai hipnotis atau pakai apalah, tapi sebetulnya setelah ditelusurin, ibu itu dapat bahwa itu ada akar roh kesialan dari bapaknya. Dan setelah saya cek memang, setelah saya ingat-ingat, bapaknya memang dari dulu sering ada kesialan. Tahu ya kesialan, kadang-kadang
bisa sial aja ada aja bisa kena gitu. Nah, senensi lo bisa kena, yang biasanya tanya Tuhan. Dan akhirnya nggak apa-apa, udah kita ngerti, potongin. Itu berarti Tuhan nggak mau. Potong-potongin dengan iman, perkataan. Ya, Bapak Ibu, oke? Saya cerita ya. Jadi ini banyak yang kayak begini ya. Apakah ada perjanjian dengan kuasa gelap-gelapan? Ada yang jadi dukun, pernah minta sesuatu ke Gunung Kawi atau Gunung Kidul, itu pasti ada tuntutannya, ada kutuknya. Kalau ada keluarga kita pernah minta pesugihan ya ke Gunung Kawi, ada kemana gitu. Nah itu pasti ada tumbalnya. Ya, oke. Next. Nah, saya mau kasih lihat tentang pohon Kain dan pohon Set. Ujungnya yang ada Enoch. Ini ternyata keluarga Adam dan Hawa. Ada Henoch. Kita tahu Henoch yang dicintai Tuhan, betul nggak? Dia nggak pakai mati, dia angkat Tuhan, betul nggak? Tapi Henoch yang ini. Tapi ternyata ada Henoch lagi dari Kain. Dari keturunan Kain. Kain itu kan yang akhirnya membunuh Habel, betul nggak? Ya, oke. Sekarang kita lihat ya dari ini. Kalau Adam dan Hawa kan punya anak tadinya Kain dan Habel, betul nggak? Kain dan Habel, iya kan? Tapi kalau kita perhatikan lagi, itu setelah Kain nggak ada yang namanya Set di Alkitab, ya? Oke. Nah, dari Kain ini salah satunya ada Henoch, tapi sebetulnya banyak macam-macam, ya. Nah, tapi kalau dari Habel ini, dia itu Habelnya kan meninggal ya. Terus ada Set. Set ini turun lagi ada Enos, ada Kainan, ada ini mana. Ujungnya pokoknya ke Henoch. Ya nanti kita lihat bagaimana. Yuk next. Ya jadi dua ini Henoch. Nah Kejadian 4 ayat 10, 11, 12, 16. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ya. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henoch. Kemudian Kain mendirikan sebuah kota dan dinamanya kota itu Henoch. Ya, ini Kain, dari sisi Kain. Oke? Jadi, next dulu. Kejadian 4 ayat 25-26, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Ya. Sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu menamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Beda nih ya, antara Henoch yang pertama sama Henoch yang kedua. Henoch yang pertama keturunan Kain, hidupnya tidak dikenal dan hidup dalam dunia jahat. Tapi Henoch yang kedua, keturunan Set, Henoch dikenal sebagai orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan seumur hidupnya. Dan di zamannya orang-orang mulai mencari Tuhan. Karena lahir Henoch ini yang bergaul karib dengan Tuhan, justru orang-orang mulai mencari Tuhan balik, betul nggak? Ya, dan Henoch diangkat oleh Tuhan tidak melalui kematian, betul nggak? Ini orang yang dikenal. Kejadian 5 ayat 24, dan Henoch begitu bergaul dan tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, jadi dari pohon loh, nenek moyangnya ngerjain apa, turunlah keturunannya, betul nggak? Nah, kita harus cek dari ini, cuma kasih contoh. Kalau di Alkitab aja ada kelihatan begitu. Kalau dari yang bagus ya keluarnya bagus. Tapi memang di antara dari Kain ada Lameh, ada memang. Tapi Henochnya beda ya. Mungkin begini, di antara dulu yang di sini jelek ya. Tapi di antara sini mungkin di sini ini menyenangkan hati Tuhan. Itu bisa berbalik. Berarti ya Tuhan bisa ganti. Ya bisa begitu. Oke, next. Nah, sekarang tentang latar belakang keluarga penyembah berhala. Kalau orang keluarganya menyembah berhala, percayalah di dalam keluarga itu pasti ada yang berzina. Kadang-kadang jadi poligami, selingkuh dan macam-macam. Itu biasanya kalau udah penyembah berhala tuh ujungnya begitu. Ya. Nah, perjanjian dengan kuasa gelap, pakai jimat-jimat,
ilmu gaib, kemampuan nenek moyang, pernah kena guna-guna, kerasukan, sakit penyakit, mati muda, kecelakaan, cacat, gila, kelemahan fisik, kemiskinan, kegagalan, perceraian, hutang, mati muda, Isabel, ibu dominan ya, hubungan dengan orang lain atau anak dan lain sebagainya, kemampuan kerja atau usaha, kadang-kadang nggak bisa kerja, hutang darah, pembunuhan, nabrak orang mati. Saya pernah punya anak buah, pacarnya itu cuma pulang malam nabrak orang, gak keras-keras amat, tapi bisa mati. Dan dia kabur pulang dan dikejar sama polisi. Ternyata setelah dicek, kakeknya pernah nabrak orang, meninggal tapi gak bertanggung jawab, kabur juga. Ujungnya darah itu dituntut, nanti ya ada hutang darah. Jadi aneh, dia bilang begini, tadi aku nabrak biasa aja loh, kok bisa orang mati malam-malam. Dan itu kalau nggak diberesin itu ada hutang darah, ngerti ya? Oke. Next. Nah, misalnya pemetaan yang lain, pohon keluarga nih, ketergantungan, keterikatan rokok, alkohol, narkoba, pornografi, onani, seks bebas, homo, lesbi, biseksual, banci, orientasi seks yang berbeda, bela diri, tarian, yoga, ajaran New Age, Reiki, tradisi gereja setan, menyembah Maria, dan macam-macam rakus dan macam-macam, itu bisa turun di dalam keluarga kalau ada ini. Ngerti ya Bapak Ibu? Ya, next. Sekarang pemetaan yang lain lagi, akar-akar lama, cinta uang. Ya, cinta uang. Nah, 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Coba lihat di keluarga ini cinta uang nggak? Ya, kalau cinta uang, Tuhan itu kan bilang, kamu nggak bisa menyembah Mammon dan aku. Tuhan paling nggak ngomongin roh-roh yang lain, tapi nggak ngomongin roh perzinahan, tapi ngomongin Mammon itu nggak bisa. Kalau kamu suka uang, kamu nggak bisa suka aku. Ya. Dan kalau tidak percaya, ya kalau tidak percaya, ada juga orang keluarganya karena tidak percaya, itu dia susah untuk dia percaya, karena ada selaput. Ya, lalu ketertolakan, tidak aman. Ya, dari atas yang tidak aman, kita harus katakan putus. Lalu kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kalau kita sudah milik Yesus Kristus Tuhan, dan kita harus baca firman, di alam bawah sadar kita ini yang jelek-jelek, kalau ditutup sama firman jadinya sembuh. Ngerti ya? Karena firman itu seperti air bersih. Kalau kotak kita kotor, kita butuh firman banyak, betul nggak? Sampai jerigen kali, jerigen banget gitu. Tapi untuk kotorin kotak kita gampang nggak? Gampang, kasih aja setetes kopi, langsung kotor, betul nggak? Jadi kita ini kenapa harus pakai baca firman, beresin semua. Kalau kita makin baca firman, itu makin iman tumbuh. Kan iman tumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan. Ya, oke. Kepahitan juga begitu ya. Oke, next. Cangkokkan pada pohon yang benar. Kalau kita pohon yang nggak benar, kita mesti cangkokkan pada pohon yang benar. Kisah Rasul 3 ayat 25. Janji-janji dari Allah yang disampaikan oleh nabi-nabi adalah untuk saudara-saudara. Dalam perjanjian yang Allah buat dengan nenek moyangmu, Allah berkata kepada Abraham begini, dari keturunanmu aku akan memberkati segala bangsa di bumi. Perjanjian itu adalah untuk kalian juga, betul nggak? Ya, untuk kita. Kalau kita kan anak keturunan Abraham nggak? Iya, ya. Lalu Matius 15 ayat 13 berkata, jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ya, banyak yang dari surga. Makanya kalau kita baca firman, semua yang itu kita tiba-tiba bisa tahu gitu. Ya, yang mana yang tidak dari Tuhan dan semuanya kita harus cabut gitu ya. Oke. Next. Contoh ya pemetaan pohon. Kalau latar belakang keluarga misalnya kakek dulu percaya dan sering ke dukun, keluarga tidak harmonis, suka judi dan hutang di mana-mana, wah harus beres-beresin ya. Ya, mintakan ampun, beres-beres. Sakit penyakit, kolesterol, diabetes, jantung, gila, cepat depresi, kutuk, kegagalan, mati muda, tidak bisa kerja. Yang positif misalnya ada nenek yang cari Tuhan sekalipun dikucilkan sama keluarga lainnya, ketika nenek sembuh dari sakit gilanya di umur 57 tahun. Ada orang seperti itu, neneknya luar biasa. Nah, ambil jalur itu. Kalau jalurnya cinta Tuhan, betul nggak? Nah, ada yang bagus, ada yang jelek. Yang bagus kita ambil, nggak dipotong-potong, ya. Tapi yang jelek yang harus dipotong. Amin. Nah, next. Langkah-langkah membereskan pohon, perangi rohnya.
Ini ada kutuk dan ikatan dari garis keturunan di atas kita, termasuk semua karakter buruk. Kalau dari kakek itu pemarah nih, kira-kira turun nggak? Coba lihat cucu nih, kalau dan dia lahirnya dari papa mamanya pemarah, kakek neneknya pemarah. Kira-kira ini anaknya double marah nggak? Karena DNA-nya kecampur-campur, semuanya ada marahnya, ya. Kita harus kecenderungan diturunkan atas kita, cek dan katakan semua sakit penyakit keturunan di tubuh dan jiwa. Kadang-kadang yang diturun itu mental loh Bapak Ibu, ya, mentalnya tidak bisa terbuka dan segala macam itu sudah rahasia. Cek minimal 10 hal yang diturunkan ke kita dan 2 yang paling utama, ya, itu PR. Cek 10 hal dalam hidup kita, ada penyakit, ada macam-macam repot, dan 2 yang paling utama. Bisa kelihatan nanti di keluarga kita. Ya, apa sih? Oh, keluarga kita ini yang selalu gagal, nggak bisa kerja yang laki-laki. Karena ada yang begitu. Itu kutuk kegagalan. Ngerti ya? Jadi itu bisa turun nggak? Bisa. Saya kasih contoh. Suami saya itu punya kutuk kegagalan. Tanpa saya sadari, saya belum beresin waktu itu. Saya punya anak perempuan dan laki. Yang laki saya suruh berpulang surga. Tapi dari kecil dia sulit banget, banyak kendala. Demennya main game, padahal otaknya encer banget. Dia kalau yang namanya hak sulung, ya semua hak sulung tuh gini, yang terbaik dari orang tua itu kan turun. Nah, kalau itu walaupun adiknya yang laki, tetap dia yang terima hak sulung, karena anak laki. Nah, ternyata dia kalau suruh cari Tuhan kayaknya mesti pakai usaha macam-macam. Dia selalu dibawa untuk ntar main game lah, males lah, apalah begitu. Nah, saya waktu itu belum dibukain ini, jadi saya nggak putus-putusin, ya nggak ngerti kan. Nah, waktu dia terbakar 13 tahun yang lalu, hari itu adik anaknya Pak Ibu Iin datang ke rumah duka, terus kami lagi doa, terus dia bilang sama saya, Tante, tadi dia lihat anak saya datangin dia, bilang begini, ternyata selama ini aku ini diikat kakiku sama kutuk papaku. Jadi makanya aku berusaha banget untuk cari Tuhan. Terus tapi dia bilang begini, tapi tadi waktu aku lihat tubuhku terbakar, aku lihat tali itu lepas. Ini kan kejadian begitu, kita nggak usah sampai tubuh terbakar, ya, tapi kita bisa doa, betul kan? Nah, setelah itu tiba-tiba kan Nancy ini yang jadi waktu itu kami baru lagi ada kumpul doa. Waktu itu kami baru pulang dari kita masih di Rusia. Sebelum dia masih hidup waktu itu. Nah, hari itu waktu masih hidup, kami ada doa, terus semua anak sulung suruh keluar mau didoain. Tiba-tiba Tuhan itu ngomong sama Nancy, kamu maju. Nancy bilang gini, lah yang suruh kan anak adikku. Tuhan bilang, kamu maju. Dia maju. Oke, tapi dia nggak berani ngomong sama saya. Nah, setelah itu tiba-tiba ini belum kejadian. Dia itu kerja di mana bayarannya itu dolar. Hari itu tiba-tiba orangnya berhenti. Kejadiannya besok hari. Dan sejak itu tanpa sadar, Nancy ini tuh sangat cerdas dari kecil. Favornya perkenanan Tuhan itu sangat luar biasa. Tapi tiba-tiba dia itu kayak nggak punya ide. Dia buka yang namanya kebutuhan khusus, klinik kebutuhan khusus. Dia bikin, tapi saya lihat, aduh kakak, sampai saya bilang begini, kakak, maminya jadi manajer ya. Kayaknya maminya gergetan gitu, liatin dia kok tenang, kayak nggak punya ide gitu, nggak kayak dia gitu. Tapi saya nggak sadar, juga nggak sadar kalau ini kutuk kegagalan. Sampai 4 tahun saya tunggu. Satu hari saya diminta Tuhan, suruh anakmu basuh kaki bapaknya, minta maaf, basuh kakinya, suruh papanya sekalipun papanya belum benar-benar sama Tuhan, suruh berkati. Dan saya suruh kerjain. Dan habis itu banyaklah beberapa hal yang Tuhan kerjain. Tiba-tiba Tuhan bukakan. Tiba-tiba kami dapat dia itu belajar tentang brain therapy.
Dan itu ada seorang profesor di Singapura sedang cari pewaris. Dia bilang setiap orang yang beli alat dia itu ujungnya nggak bisa apa-apa kok. Akhirnya kami pergi dan Nancy ternyata secara dia suka tentang otak tuh dia suka. Kedua dia itu Inggrisnya bagus banget. Jadi waktu profesornya datang ke Indonesia untuk ajarin kami, dia bilang begini, saya nggak pernah lihat orang secerdas Nancy. Dia bilang, saya percaya dia akan berhasil banget. Saya percaya dari bangsa-bangsa akan datang ke dia. Dan memang sejak dari awal kalau dia bikin analisanya, dia kasih ke profesor, yang profesor cuma begini, good, very good, very good. Jadi gak ada komentar sedikit. Sampai dia males akhirnya ngirim ke profesornya. Tapi kami ini ketemu tahun lalu apa ya, ketemu masalah lagi. Profesornya itu namanya Tuhan kalau udah buka jalan, itu terbuka semua. Sekarang tuh Nancy gak pernah cari pasien sebetulnya. Dari mulut ke mulut, anak otis itu pada sembuh. Yang tidak bisa ngomong, itu bisa cerita sekarang. Banyak kesembuhan. Itu artinya kalau kegagalan itu turun ke sulung anak sulungnya nggak ada, bisa pindah ke yang lain. Ngerti ya? Tapi mesti diberesin. Kalau udah diberesin, Tuhan berkati mah sangat diberkati. Ya kalau Tuhan sekarang dia udah beres, udah semuanya diberesin. Tapi kan kemarin masih ada roh kesialan gitu ya, mesti diberesin lagi gitu. Ya, oke, next. Sekarang ukiran jiwa ya Bapak Ibu. Peristiwa traumatis yang kita alami di mana saat hal itu terjadi, reaksi kita sangat dipengaruhi oleh dasar awal kita, tanah misalnya, hubungan keluarga, pohon di mana kita dibereskan. 1 Samuel 9 ayat 21. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Kita tahu ya, Saul itu orang yang paling ganteng waktu mau dipilih jadi raja. Tapi dia minder. Dia pikir dia sukunya paling kecil. Tapi dia nggak pernah beresin. Sampai akhirnya waktu rakyat bilang begini, Saul cuma habisin beribu-ribu, tapi Daud menghabisinya raksa-raksa. Langsung hatinya ketakutan. Takut dia diambil kerajaannya oleh Daud. Jadi dia kejar-kejaran Daud jadi buronan, betul kan? Harusnya kalau dia pintar ya, aku punya anak buah nih jago perang. Di mana-mana kalau anak buah yang menang perang, yang dapat nama siapa? Pemimpinnya, bukan anak buah. Betul kan? Tapi karena dia tidak sadar dengan keminderan dia jadi bereaksi salah. Mengerti Bapak? Jadi kalau dia nggak beresin di ukiran jiwa dia, ukiran jiwa kita nggak beresin, kita bisa berespon salah. Ya, oke, next. Bilangan 14 ayat 24. Tapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan dia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya dan keturunannya akan memilikinya. Kita tahu Kaleb ya. Cuma Kaleb dan Joshua datang ke tanah Kanaan, dia lihat ada raksasa, tapi lihatnya begini nih, alah raksasa ada tapi pasti beres sama Tuhan. Tapi kalau yang lain pengintainya bilang, mengerikan, gak mungkin kita kalahkan raksasa. Betul kan? Jadi Kaleb ini beda ya, karena jiwanya sehat ya. Kenali luka kejadian yang sudah lama dengan pertolongan Roh Kudus yang memberi dampak negatif sampai saat ini. Mungkin ada kata-kata yang menyakitkan. Sering-sering ada kata-kata yang menyakitkan yang selalu membuat kita bereaksi lagi salah. Kayak tadi ya saya cerita, marahnya nggak bisa terkendali. Ya, Kolose 3 ayat 10. Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbarui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Allah menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Next. Nah, kalau trauma nih, tertolak, pernah diaborsi tapi nggak berhasil misalnya ya, atau pernah sendiri aborsi, kurang perhatian, kekerasan, pelecehan seksual, peristiwa menyakitkan, perceraian orang tua, broken home, pengharapan tentang jenis kelamin, perlakuan yang berbeda, ditinggal, rumah terbakar, anak terbakar, meninggal tiba-tiba. Bapak Ibu, saya kan rumah terbakar. 1 tahun setelah saya terbakar rumahnya, saya ini pergi rapat, ketemu sama orang di Bank of China di lantai 33. Saya pernah cerita.
Hari itu saya lagi rapat, tiba-tiba orangnya bilang gini, Bu, kayaknya ada kebakaran deh, kita mesti turun. Saya ini kan bekas pemimpin ya, tiba. Jadi saya tahu kadang-kadang ada latihan pemadam kebakaran. Karena saya males turun, lantai 33 kalau udah kebakaran nggak bisa naik lift. Lah jalan kaki, saya nggak bawa asisten. Nah terus teh bilang, Pak, jangan latihan, saya bilang gitu. Bapaknya masih diem. Terus saya ngomong lagi, tiba-tiba dia bilang gini, Bu ini kayaknya sungguhan serius. Barang saya juga masih ada di situ, saya suruh turun. Ya udahlah, terpaksa turun, di stop ya. Saya bayangin semua orang turunnya dari tangga, nggak ada yang naik lift. Jadi satu-satu udah saya pakai hak lagi, terus saya pakai bawa komputer lagi ya. Saya gini ya Tuhan Yesus gitu. Terus saya turun, tapi saya sambil tanya Tuhan, kan saya terbiasa tanya Tuhan ada apa kok saya dikejar-kejar mau kebakaran? Kenapa ada kebakaran lagi gitu ya? Terus saya turun, percayalah, udah kan kalau kita lantai 33 ya, satu lantai aja ya 1, 2 gitu, 20 langkah. Bayangin kalau 33 kali 20 langkah itu. Wah, saya bilang, begitu saya turun cuma berapa kali, saya sudah ngangkat lah itu sepatu saya ya, udah gak kuat lah saya duduk berdiri, berjalan gitu. Terus saya tanya Tuhan, tiba-tiba mau menjelang ke lantai 3, lantai 15. Tuhan bilang, betul ada kebakaran. Asapnya terasa. Sampai di bawah tahu lah ya, saya udah pengen pingsan jatuh, udah rasanya bau badan berat gitu ya, kalau gitu masih kurus lah pasti. Ini terus, Bapak, udah turun, saya panggil supir saya, cepetan mobilnya mana? Bu, mobilnya di basement, kagak boleh keluar. Alah, saya bilang gini. Oke, nah sekarang saya mau jalan di sekitar sini ya. Nanti saya pergi makan, cari kopi dulu lah. Nanti kamu ini. Di jalan saya tanya Tuhan, kenapa saya dikejar-kejar? Ada apa Tuhan? Tuhan bilang gini, kamu tadi nggak panik kan? Kamu percaya kan sama aku? Tuhan bilang gini, lulus nah. Sejak, tahu nggak? Kalau sebelum hari itu, saya kalau pergi kemana-mana, tunggu. Saya masuk rumah lagi, saya cek kompor lah, saya cek listrik lah gitu, karena biar bagaimana kan masih terbayang ya, karena rumah saya itu terbakar karena korslet, ngerti ya? Jadi saya rada was-was gitu loh. Jadi sebentar ya saya cek dulu. Sejak itu saya nggak pernah cek, udah hilang traumanya, nggak ada. Tapi kalau trauma itu terusin, bayangin hidup dengan trauma. Kenapa ada orang ada trauma ketakutan, ada trauma apa? Karena nggak diberesin. Ya, oke. Jadi, nah anak terbakar. Saya ini dipanggil untuk khotbah di Zoom sama semua ibu-ibu yang anaknya pulang tiba-tiba. Termasuk ada mamanya Melisa dan Merita. Semuanya, saya bilang ini, ibu-ibu, anak-anak kalian itu pulangnya aja baik-baik loh. Anak saya terbakar hangus dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi saya bisa sharing sama mereka, saya bersyukur. Tapi banyak orang itu nggak bisa kehilangan gitu. Padahal yang nggak parah gitu loh. Tergantung respon, betul kan? Ya tergantung kita mau percaya sama Tuhan enggak. Ya, saya percaya bahwa sudah yang terbaik. Bukan saya dekat nggak sama anak saya, sangat dekat. Saya bernama 2 anak saya sangat dekat. Tapi saya memilih untuk melihat dia itu sudah di surga. Ya, oke, next. Nah, data kelahiran, arti nama. Bayangin kalau sini siapa namanya Maria? Ada? Gak ada. Anaknya Maria? Oke. Saya satu hal yang saya kasih tahu ya. Saya sudah lihat banyak orang. Maria itu namanya artinya pahit. Walaupun ada arti bagusnya, tapi artinya pahit. Saya melihat banyak orang yang gak mau rubah namanya. Hidupnya hari ini sangat-sangat pahit. Saya punya anak buah, saya bilang begini, kamu ganti nama. Gak usah ganti nama dokumen, gak usah akte lahir ganti, semua lagi gak ganti, gak perlu. Cuma sebutan. Tapi dia gak mau ganti. Tapi ada satu GGB, begitu dia dengar saya cerita, dia bilang ini, Coach, saya langsung ganti nama saya, pakai nama baptis saya. Dia bilang tiba-tiba, saya dulu ini sering sedih sendiri gitu, saya nggak tahu kenapa sebabnya. Pokoknya saya sering sedih, apa aja bikin saya itu masalah gitu. Tapi sejak saya suruh semua orang
Jadi di profile tuh di handphone ya, profilnya diganti nama apa semuanya. Dia bilang tiba-tiba hati saya bisa sukacita. Karena kalau kamu nih ya ngomong tiap hari sama tanaman, matilah kamu tanaman, matilah tanaman. Kira-kira mati nggak? Mati. Lah kalau kita selalu bilang sama hidupnya dipanggil gini, pahit, pahit, kira-kira pahit nggak? Ya jadi pahit. Dulu di Kalimantan Tengah, Kalimantan apa? Dia bilang begini, Bu, saya harus ganti nama nggak? Emang kenapa? Namamu apa? Namanya saya lupa ya, pokoknya ada apa gitu. Saya bilang, emang namamu artinya apa? Gagal. Karena waktu saya lahir, bapak saya gagal. Terus saya tanya, sekarang udah berhasil belum? Belum, Bu. Artinya, ya sudah robalah namamu, minta nama sama Tuhan. Ya, karena kita sebut terus, betul nggak? Ya, tanggal kelahiran misalnya begini, lahirnya sama lahirnya Hitler. Ya kita putus-putusin lah bilang, kita nggak mau kayak Hitler gitu ya, kita punya kasih dan semuanya. Asal suku, keturunan. Nah keturunan itu macam-macam. Misalnya ada keturunan, biasanya keturunan orang Tionghoa, Cina itu biasanya karena dia suka merantau, cinta uang. Kalau dia misalnya ada etnis apa gitu ya, ada itu karena ini pelit yang luar biasa gitu ya, itu macam-macam ya. Oke. Terus peristiwa-peristiwa pada tanggal itu ya macam-macam, orang-orang yang lahir pada tanggal itu kita cari tahu, pokoknya putus-putusin aja gitu ya. Next. Nah, saya kasih contoh nama saya ya. Nama Iren itu damai, kedamaian. Kalau orang selalu bilang gini, Iren artinya damai-damai. Ini destiny saya damai Bapak Ibu, bayangin ya. Saya kemana-mana pasti ada yang lagi berselisih. Saya sampai bingung, ini kemana-mana saya jadi juru damai. Ada sekali saya pergi ke pasukan saya di Provinsi Bali. Hari itu saya datang, saya bilang gini, ayo kemarin kalian gak datang, sekarang ketemu yuk sama saya yuk. Ketemu. Begitu ketemu lagi ngomong-ngomong sebentar, tiba-tiba saya baru sadar, mereka lagi ribut. Saya gini, nggak kemana-mana saya ini harus mengurus orang yang lagi berselisih. Terus saya ketawa-ketawa, ya sudahlah, nama saya memang udah Iren. Ya sudah, kemana-mana harus bawa damai. Kalau saya nggak bawa damai berarti nama saya salah. Karena setiap hari dipanggil damai-damai. Kalau dibilang ini ribut, kira-kira saya cari ribut kan? Ya ribut lah ya, gitu ya. Nah terus sifat dan karakter nama Iren, orang yang namanya Iren membela kebenaran dan sangat berani, ia elegan sekaligus penuh gaya. Orang seperti ini cocok berkarir dan tata usaha. Nah pokoknya ini itu sekira kisah cari di Google ya. Nah arti nama Iren dalam bahasa Yunani adalah perdamaian dan ketentraman. Selain itu salah satu dewi dalam mitologi Yunani menggunakan sapaan ini. Saya bilang saya bukan dewa dewi dalam nama Yesus, gak ada urusannya. Ya saya putusin. Dan lebih mengerikan lagi ada Ratu Iren di Rusia yang sangat kejam. Saya pernah pergi, saya bilang ini, hei dalam nama Yesus, gak pernah. Iren itu tetap damai, gak pernah kejam. Ya udah sekali aja, jangan terus ditraumain gitu ya. Tapi kita kalau ngerti itu kita putus-putusin. Ya, oke. Next. Nah contoh nama yang negatif ya Bapak Ibu. Kalau Maria itu tadi pahit, pemberontak. Rebeka, Rebeka penjerat atau ikatan. Lea namanya lelah. Eva kegelapan, kesuraman. Abisak ayahku tersesat. Asuba ditinggalkan. Claudia timpang lumpuh. Mahlah sakit penyakit. Manashet membuat lupa. Calvin botak. Kennedy kepala besar. Tristan sukacita. Adrian gelap, Akan yang bermasalah. Deidre sedih. Dolores perempuan yang menderita. Isabel memiliki citra perempuan yang jahat, pengikut berhala yang tidak murni. Banyak loh orang namanya Isabel, dan itu kayak begitu. Harusnya nggak usah disebut. Ya, terus Lola menderita, ribut. Coba bayangin orang namanya Ribut Prasetyani. Diberi nama demikian karena kedua ortinya bertengkar saat dia dikandung. Lah, ribut terus lah jadi orang kemana-mana, betul kan? Tapi kadang-kadang orang dulu kan begitu, iya kan? Ya, nah sekarang yang next, ini yang positif. Kalau namanya Yohanes itu Tuhan memberi dengan murah hati. Ya John, Daud itu beloved yang dicintai. Daniel itu Tuhan adalah yang hakim. Samuel itu didengar Tuhan. Jadi kalau yang namanya Samuel, tapi dia nggak dengar suara Tuhan, ada yang salah. Ngerti ya? Namanya aja Samuel. Di Alkitab Samuel itu dengar suara Tuhan, betul kan? Ya. Lalu Yusuf Tuhan telah menambahkan.
Miko kemenangan, Mikael seperti Tuhan, Beni diberkati, bermain baik, bermasib baik, bernasib baik maksudnya. Ratna Permata, Sari Putri, Agnes Kudus, Aneska murni suci, Abila cantik bersih, Andrian jantan berani gagah, Efraim selalu berhasil dengan baik. Ya, Oke, jadi ini kira-kira itu bisa dicari di Google. Namanya siapa? Nama kita siapa? Tulis aja gini, arti nama Yenti gitu ya. Bisa keluar itu nanti. Macam-macam gitu ya, dicari ya. Next. Nah ini bisa diambil dari Wikipedia, dari Babynames, dari Sinos, dari Polsadoki, dari Google Meaning. Ya, ini carinya dari Google dengan kata-kata yang seperti ini. Next. Langkah-langkah membereskan ukiran jiwa. Ampuni orang yang menyakiti, berdamai dan tidak mengungkit-ungkit lagi peristiwa lama. Ada orang sudah ngampuni tapi cerita terus. Itu namanya luka yang udah sembuh dibuka lagi, ya. Lalu hapus dari memori yang tersimpan dalam pikiran alam bawah sadar dengan perkataan iman dan deklarasi kata-kata pembalikan keadaan, ya. Kenali rohnya, apakah membayangi saudara. Misalnya reaksi kita sehari-hari seperti apa setelah itu diselidiki, ya. Ukiran jiwa itu macam-macam Bapak Ibu ya. Ada karena trauma, karena kata-kata pedes orang yang menyakiti. Kadang-kadang ruginya begini, orang yang nyakiti aja udah lupa, tapi kita masih sakit hati, rugi kan? Ya, jadi kita harus tahu ukiran jiwa itu macam-macam. Pokoknya luka masa lalu, dari kecil sampai mungkin udah menikah, ada di kerja, di mana-mana bisa dilukain. Ya, itu yang mesti diberesin ukiran jiwanya. Ya, oke. Reaksi saat tertekan akan memunculkan wajah aslinya. Kita akan kelihatan nih, ada orang ini, pokoknya biasanya baik-baik, tapi begitu dia dengar kata ayahnya, tentang ayahnya, tiba-tiba dia bisa marah, bisa belodak banget. Kenapa? Dia sangat sakit ketika ayahnya diomongin orang, misalnya seperti itu ya, trauma. Lalu saat jiwa belum pulih, roh itu akan menguasai seperti singa menunggu mangsanya dan jiwa tidak bisa menolak karena menyukainya. Jadi ada hal-hal, kita ini buka celah misalnya begini ya, ada celahnya, dia itu selalu pengen dapat sentuhan seorang ayah. Dia akan jatuh bangun dengan pacar yang sebetulnya bukan jodohnya, tapi dia itu kalau berlaku, kalau ngomong tuh kayak seorang ayah, diperhatiin. Padahal latar belakang laki-laki ini sangat mengerikan. Ngerti ya? Tapi iblis tahu nggak kira-kira? Tahu kira-kira bisa baca nih orang nih ya butuhnya kayak begini. Datanglah kalau kita nggak benar-benar sama Tuhan. Ya, oke. Perangi rohnya ya. Next. Nah, yang penting kita kalau ukiran jiwa kita harus bertobat, betul nggak? Kalau nggak bertobat ya nggak bisa ya. Pertobatan, putuskan secara pribadi. Nah, Bapak Ibu kadang-kadang kenapa saya ini pakai anggur lambang darah Yesus, taruh di pusar, nggak boleh dengan kain, pakai di pusar. Kenapa? Karena kita ini kalau keturunan 3 turunan 4 turunan itu turunnya lewat pusar. Kenapa? Karena kita lahir lewat ibu kita, sama-sama pusar nyambung, betul kan? Terus ibu kita juga waktu lahir nyambung sama ibunya, betul kan? Nah begitu aja terus. Nah itu sebetulnya channel. Makanya kalau kita putusinnya lewat tali pusar. Ya, oke. Lalu bereskan ukiran jiwa inner child yang masih terluka, mesti ditulis dan semuanya kita hadapi Tuhan. Pelepasan petahiran kalau diperlukan, bereskan ke kotak titik akal kalau perlu. Ada seseorang mau dipakai Tuhan dengan karunia kesembuhan, tapi Tuhan bilang gini, kamu balik ke tempat kamu dibesarkan lagi kecil. Tuhan sudah tidak ada rumahnya, sudah dibongkar jadi tol. Tapi Tuhan suruh berangkat, dia berangkatlah. Waktu dia sampai di situ dia baru ingat, neneknya itu nggak percaya, kakeknya itu orang nggak percaya, selalu bilang gini, apaan Tuhan, apaan mujizat. Terus Tuhan bilang gini, kamu harus beresin itu, karena aku mau pakai engkau dengan karunia kesembuhan, karunia mujizat. Jadi kalau disuruh ke tempat itu, kalau nggak disuruh nggak usah jauh-jauh pergi. Berarti ya Bapak Ibu, semua karena Oke. Ada yang Tuhan suruh ganti nama di Kristen dulu ya, di beberapa kasus. Contoh di swastika, ada orang namanya swastika menjadi Erika ya misalnya.
tapi nggak perlu ganti akte, dokumen dan apapun, cuma ganti sebutan. Next. Nah ini ya, Bapak Ibu sudah mengerti? Kita tulis di tanahnya tadi udah kasih contoh ya, pohon keluarga dari sakit penyakit dan macam-macam. Lalu ini ukiran jiwa kita apa? Kalau Tuhan suruh beresin, mari beresin. Kalau kita sering ngomel, dikit-dikit kita nggak puas, ada yang salah. Ya, kalau macam-macam pokoknya kita beresin. Ini saya kasih sebuah apa ya, form ini supaya bisa pada ngisi gitu. Ya, next. Kunci membereskan TPU. Kuncinya apa? Lakukan pemetaan atas TPU kita dengan rinci, jangan asal-asalnya udah gitu. Ya nggak beres. Berarti ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, mulai doa potong-potong membatalkan semua perjanjian yang salah dan perangi rohnya. Kalau Bapak Ibu pernah dikasih nih kue pak, tahu nggak kue pak? Dikasih ke orang lain kan? Lah, kalau dia di kue pak, kalau di turunan itu, di keluarga itu punya kutub, kira-kira turunnya bisa turun. Padahal keluarga dia kagak ada gitu misalnya, itu bisa turun. Apalagi dikasih harta. Karena ada seseorang konseling sama saya, bapak mamanya udah meninggal, tapi dia ini anak adopsi. Terus dia bilang gini, kenapa ya dada saya deg-degan terus, ini kayak papa saya waktu sebelum meninggal, jadi ketakutan. Terus saya tanya gini, terus saya bilang, kamu dapat apa dari orang tuamu? Ya dapat rumah ini. Alah, pantesan saya. Itu namanya apa lagi, udah dengan harta yang diturun. Lah ya kena, putusin sekarang, nggak ada mati muda. Berarti ya, jadi kalau kita dibukain ya kita beresin, ya. Ambil tindakan sungguh-sungguh mengampuni dan melupakan. Kita ini harus mengampuni dan melupakan, ya. Lalu berdamai dengan masa lalu yang terluka. Jangan gini, ingetin terus kata-kata orang, udah berdamai. Yang penting kita beres sama Tuhan. Orang itu bertobat nggak bertobat itu urusan dia sama Tuhan, ya. Lalu untuk beberapa orang mungkin butuh beberapa waktu sampai semua tersingkap. Kadang-kadang kita beres ini ya baru 60%. Tiba-tiba Tuhan, kemarin aja nih orangnya bilang gini, udah kayaknya udah beres. Tiba-tiba 2 minggu atau 3 minggu gitu dia datang lagi, coach, saya bisa lupa banget loh. Saya ini pernah mengaborsi anak saya ketika saya tahu suami saya itu agak selingkuh. Sampai saya ini hamil, saya nggak bilang sama suami saya gugurin. Lah, tiba-tiba yang ingetin siapa? Yang Kudus. Dan dia minta maaf. Ngerti ya? Sampai dia sudah lupa, lupa. Nah, kalau diingetin ya beres-beresin, putus-putusin ya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya baru 60%, 70%, kalau kita dibukain lagi, kita akan beres semuanya. Dan itu akan kelihatan nanti ya. Nanti buat deklarasi pribadi pembalikan keadaan diucapkan setiap hari sampai terasa ada perubahan. Next. Nih, saya kasih contoh ya. Kasih contoh, bikin ya misalnya begini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus oleh anugerah kuasa darahnya dan perjanjiannya, maka ditetapkan sesuai ada tertulis di Matius 15 ayat 13, jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga dan dicabut dengan akar-akarnya, maka saya cabut dari hidupku. Pasti nama Irene. Kalau saya ya, Irene, dari semua yang dari kegelapan dan negatif, dari tanaman keluarga, baik dari papa maupun mama dan nenek moyang kami cabut sampai akar-akarnya dan buang ke jurang mereka semua. Ya, misalnya semua ini roh-roh yang kita ada. Ya ini semua, kalau saya kasih begitu-begitu kasih nama atau kasih nama anak-anak kita atau apa. Itu deklarasi. Diucapkan setiap hari, ngomong terus sampai ngisi ke alam bawah sadar, dan kita lihat nanti ada perubahan. Misalnya begini. Kalau setiap hari saya bilang begini, Irene, terima kasih Tuhan, Irene dicintai Kau. Irene punya mata seperti mata Raja Wali. Aku akan lihat sangat tajam dan sangat tepat. Kira-kira kalau setiap hari saya ngomong, kira-kira jadi gimana? Jadi, kalau saya bilang tuh, Irene adalah mempelai yang dikenal Tuhan, mempelai yang dicintai Tuhan, mempelai yang dirindukan Tuhan. Jadi nggak? Jadi. Tapi kalau saya ngomong yang jelek juga jadi nggak? Jadi. Itu ya Bapak Ibu. Jadi buatlah deklarasi itu. Diucapkan setiap hari. Ya, jangan ucapin dalam hati. Ucapinnya sampai terdengar supaya alam bawah sadarnya dengar. Ya, next. Nah, ini sambungannya ya. Jadi sampai selesai. Sampai dikatakan semua tanah yang diberkati diolah oleh Tuhan sendiri, dipenuhi, dikuasai dan dipimpin hanya oleh Roh Kudus. Semua yang saya deklarasikan digenapi dan jadi amin amin amin. Gitu ya.
Ya. Sekarang Bapak Ibu, kira-kira mau dikerjakan hari ini? Next, nah tuh ya ini. Kalau sudah siap, kita akan doa foto-foto. Tapi kayaknya nggak siap. Ya, harus dipelajari ya. Nggak ngerti. Udah ada sekarang angkat aja deh ya. Saya doakan supaya nanti Tuhan bukain ya. Oke. Kayaknya nggak bisa dipoto-foto sekarang ya. Tapi kalian harus serius loh supaya bisa masuk puasa 7 tahun kelimpahan ya. Oke, angkat. Yuk, terserah mau berdiri, mau duduk. Oke? Ya. Tuhan, ini kertas biasa. Tapi berikan kami hikmat, pengertian, dan ingatkan kami kembali, mungkin lewat cara macam-macam, untuk kami bisa foto dan mengerti tanah apa yang membuat kami selama ini masih menghambat janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Dan juga pohon dalam keluarga kami. Tuhan, tolong Tuhan ingatkan semuanya. Dan juga ukiran jiwa kami yang masih negatif, yang masih menghambat kami, semuanya biar beres Tuhan, kami dan keluarga kami. Tuhan, tolongin Tuhan, biar ketika kami tahu semuanya ini, kami mau beresin. Tuhan bilang, benar-benar yang serius minta ini diberesin, dan kalian doa sendiri, putus-putusin, potongin semuanya. Kalau ada kesakitan yang ngomong sama Tuhan dan semuanya, nanti Tuhan bisa beresin. Nah, tapi kalian benar-benar serius ya. Oke, Tuhan terima kasih, biar dari kertas ini akan diisi dan semuanya akan mengalami pembebasan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Ya, terus Bapak Ibu. Ya, sudah mengerti semuanya? Oke. Ya. Jadi hari ini saya mau sharing. Tadi kan saya bilang pergi ke kapal. Ya. Waktu itu kami perang. Nah, itu ada kan semua orang bilang nanti akan ada masa kesesakan. Pertanian gagal atau segala macam. Tapi kami berdoa. Tidak boleh ada kejadian, tapi ingat kita tidak boleh gini, iya sekarang sepi, makanya toko saya sepi, itu nggak boleh, ngerti ya? Kita mesti bilang begini, sekalipun orang bilang sepi, aku panggil pelanggan-pelangganku datang, dan aku mau doa. Kalau aku disuruh doa keliling, ya selalu doa keliling. Ya, jadi jangan mengiyakan, tapi diperangin dan diomongin kata-kata iman, ya, oke? Terima kasih doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah sampaikan apa yang Engkau taruh Tuhan. Dan biarlah setiap pengajaran ini, sharing ini tidak ada yang tercecer. Semua kami akan terima maksimal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh Engkau akan bekerja ketika setiap orang bertanya kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan tidak ada tuntutan balik, tidak ada serangan balik. Dalam nama Yesus semuanya akan benar-benar dibukakan sampai kami dibebaskan Tuhan, secara roh, jiwa, dan tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan semua yang percaya dan sepakat berkata amin. Terima kasih.